Tadi saya ngeliat sendiri kalau Andi menyeret Nina ke belakang sekolah. Lalu Andi mendorong tubuh Nina sampai Nina terluka seperti ini, Pak. Dan setelah itu, Andi merusak stand-nya sendiri agar orang mengira bahwa Rian yang melakukan semua itu. Bohong! Pak, jangan percaya sama dia, Pak. Dia pembohong, Pak. Ini buktinya, Pak. Ini bukti bahwa Andi yang melakukan ini semua. Sekarang kamu keluar dari sekolah ini. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Dengar baik-baik, Andi. Mulai hari ini, kamu saya keluarkan dari sekolah ini. Paham? Nola, kamu yang bertanggung jawab di sini kan? Kamu yang punya tugas untuk mengawasi bazar ini kan? Iya kan? Bagus. Bapak suka itu. Dan Bapak percaya sama kamu. Sudah. Kalian semua bubar. Bubar kembali ke stand masing-masing. Ayo bubar, bubar. Parjo, sini. Ya, Pak. Kamu bawa dia. Saya tidak suka ada murid yang berlagak sebagai preman yang beraninya cuma memukul perempuan. Kamu bawa dia. Ya? Sudah itu dia berani mengkambing hitamkan orang lain. Nih, ini dia. Ini contohnya, si Andi ini. Kamu bawa jauh-jauh dari sekolah ini. Baik, Pak. Nola. Kamu pasti tahu bahwa si Andi ini tidak akan melakukan seorang diri. Pasti ada teman-temannya yang membantu dia. Sekarang coba kamu bilang pada Bapak, siapa saja teman-temannya itu. Supaya mereka-mereka yang bersalah itu bisa mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Ayo. Saya nggak lihat siapapun. Saya cuma ngeliat Andi sendiri di sana. Ayo pergi. Pergi. No. Lu lihat pembalasan gue nanti. Gue bakal bikin lu menderita. Ayo cepat pergi. 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 Nola nyelamatin gue. Kak Marsha, tungguin Vika.
Marsha kenapa? Aku takut. Aku takut Andi balas dendam sama aku. Tapi Kak, ini semua udah berakhir. Andi itu udah nggak ada. Jadi Kak Marsha nggak perlu takut. Nggak, Fik. Andi pasti akan terus berusaha untuk balas dendam sama aku. Kak, Andi itu udah dikeluarin dari sekolah. Jadi dia nggak bisa macem-macem lagi sama Kak Marsha. Tapi Fik, Andi akan terus balas dendam sama aku. Dia akan terus ngejar aku. Dia pasti bisa nemuin aku dimanapun aku berada. Karena aku udah bohong sama kepala sekolah. Padahal kita semua tahu kalau Andi tuh nggak salah. Andi nggak ngerusak stannya sendiri. Kita semua tahu kalau Rian yang ngelakuin itu. Terus kenapa tadi kakak ngebela Rian? Kenapa Kak? Karena Andi memang salah. Andi kasar sama Nina. Harusnya Andi nggak kayak gitu. Harusnya Andi nggak nyakitin Nina. Aku juga nggak ngebelain Rian kok. Aku cuma berusaha untuk nempatin posisi aku di posisinya Rian. Rian tuh memang nggak salah. Rian cuma berusaha untuk nolongin Nina kok. Ternyata Nola nggak sejahat yang gue kira. Dia baik dan lebih bisa berpikir rasional. Jangan-jangan itu Andi, Vika. Itu pasti Andi. Dia pasti datang untuk balas dendam sama aku. Gak usah takut, ini gue. Gue kesini cuma mau bilang terima kasih ke lo, La. Karena lo udah nolongin gue. Lo gak perlu khawatir soal Andi. Gue janji, dia gak akan berani untuk nyakitin lo. Karena mulai sekarang, gue akan selalu jagain lo. Oke? Makasih ya. Nina! Tunggu, Nin! Ini kan sudah malam. Biar gue anterin pulang ya. Nggak usah. Saya bisa pulang sendiri kok. Gue gak mau tahu. Pokoknya lo harus gue anterin pulang. Karena gue gak mungkin tega ngebiarin lo pulang sendirian. Ya? Ternyata Nola gak sejahat yang gue kira. Pak, bisa berhenti sebentar nggak? Saya haus. Saya mau beli minum. Baik, Non. Biar Bapak yang beli minumannya aja, Non. Nin, lo gak apa-apa kan? Maafin gue ya. Atas semua kejadian hari ini. Ian, saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu awasin Nola ya. Kayaknya dia punya rencana jahat. Ada kabut tebal menutupi pandangan kamu, Nak. Ada seseorang yang telah mempermainkan kamu. Dan kamu akan menderita karena itu. Ian, tolong hati-hati sama Nola ya. Saya takut dia akan berbuat jahat. Lo tuh kenapa sih, Nin? Kayaknya lo benci banget sama Nola. Emangnya Nola salah apa sih, Nin, sama lo? Hah? Asal lo tahu ya, Nin. Semua tuduhan yang lo bilang tentang Nola ke gue, itu nggak bener. Ian, jadi kamu pikir saya bohong? Jadi kamu pikir selama ini saya nyuci otak kamu dengan semua kebohongan tentang Nola? Asal kamu tahu, Ian, berbohong adalah keahlian Nola, bukan saya. Alah, gue nggak peduli deh, Nin. Siapa yang bohong atau siapa yang jujur di sini.
Yang jelas, gue ngelihat Nola itu nggak jahat. Neng Nina! Neng! Neng Nina mau kemana? Neng Nina mau kemana, Mas Rian? Kok pergi? Nina! Nin, berhenti, Nin! Nina! Gue bilang berhenti! Jangan ganggu saya, Yan. Selama ini saya bisa kok pulang sendiri. Mendingan sekarang kamu pulang aja sama mobil kamu itu. Nggak perlu repot-repot nganterin saya. Nganterin orang yang udah kamu tuduh pembohong. Terserah lo mau ngomong apa. Sekarang yang gue mau cuma nganterin lo pulang. Karena itu tanggung jawab gue. Ayo naik, Neng. Ayo. Ayo. Kenapa sih lo? Emangnya kangen sama emak apa? Emak, Nola tuh lagi senang banget. Akhirnya Nola bisa menangin kepercayaannya Rian. Yang bener? Iya, Nola bisa ngeliat itu semua dari matanya Rian. Soalnya Rian sampai janji segala sama Nola kalau dia bakalan jagain Nola. Oke banget nggak tuh, Ma? Oke. Tapi kok tadi Nola ngeliat Rian nganter pulang si Nina ya, Meh? Ya, itu sih artinya lu belum bisa ngambil hatinya Rian. Tenang. Nola selalu punya rencana yang hebat untuk memutar balikan keadaan. Maksud lo? Halo? Lara? Lara? Lu denger gua nggak sih? Hah? Dari tadi gua teleponin lu nggak diangkat-angkat. Lu ngapain aja di situ? Sampai capek gua teleponin lu. Lara? Lara, lu denger nggak? Iya, gue denger. Bagus kalau lu denger. Ini yang harus lu lakuin malam ini. Iya, pokoknya lu tenang aja deh. Semua omongan lo bakal gue turutin, ya. Wait. Mereka kayaknya udah datang. Ya udah ya. Ntar gue telepon lagi. Iya. Wah, gila. Gue baru tahu kalau Rian tuh ternyata kaya banget. Wah, kalau Nina sampai jadian sama Rian, gue juga bakalan jadi orang kaya. Kalau gue udah jadi orang kaya, Wita nggak bakalan menghina gue ataupun nyuruh-nyuruh gue. Dan gue akan bikin pembalasan sama Wita. Dasar anak kurang ajar. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Apa kamu tuh nggak mikir kalau ibu udah dari tadi nungguin kamu di rumah? Kenapa sih yang dipikirin kamu tuh cuma cowok aja? Cowok lagi. Tiap malam kerjaannya cuma gonta-ganti cowok. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu ngomong apa? Yan, ini semua nggak bener, Yan. Dan ada seseorang yang telah mempermainkan kamu. Dan kamu akan menderita karena itu. Ibu tuh capek ngeliat sikap kamu seperti ini. Apa kamu tuh nggak malu diomongin sama tetangga? Pokoknya ibu pengen kamu berubah, Nina. Ibu pengen kamu jadi anak yang baik. Kenapa masih ngeliatin ibu? Ayo masuk. Bu, kenapa Ibu bilang begitu? Nin, ibu minta maaf ya atas sikap ibu di luar tadi yang udah kelewatan marahin kamu. Semua tadi ibu lakuin karena ibu terpaksa. Ibu disuruh sama Wita. Disuruh emak. Tapi kenapa emak nyuruh Ibu ngomong gitu? Kamu kan tahu kejamnya Wita. Wita tuh kepengen kamu kelihatan sebagai anak yang jahat, nakal dan kejam di depan Rian.
Sedangkan dia itu pengen nolak anaknya kelihatan sebagai anak yang manis dan baik di depan Rian. Apa? Emak mau saya kelihatan jahat di depan Rian, Bu? Iya. Nih kamu lihat nih. Tadi Wita telepon ibu. Dia pengen ibu ngelakuin semua ini di depan Rian. Nola brengsek! Ini semua gara-gara dia! Brengsek! Dasar cewek, mulutnya bener-bener nggak bisa dipercaya. Gara-gara dia gue dikeluarin dari sekolah. Sekarang gue mesti gimana nih? Gua rasa sih lu mendingan jujur sama orang tua lu. Kalau lu emang udah dikeluarin dari sekolah. Enggak, Tok. Gue nggak akan mau bilang sama orang tua gue. Kalaupun gue mau bilang, tapi nggak sekarang. Lu kan tahu gimana bokap gue, Tok. Kalau sampai orang tua gue tahu, gue bisa mampus. Gue akan selesain masalah gue ini sendiri. Tapi gue nggak akan mau kerja sama lagi dengan manusia munafik kayak Nola. Selama ini dia pura-pura jadi sahabat gue. Dan sekarang, dia ngebuang gue gitu aja dengan licik. Gue nggak akan pernah maafin dia. Gue akan balas semua perbuatan dia. Dia akan ngerasain semua kesalahan-kesalahan dia yang dia pernah perbuat ke gue. Di, lo harus hati-hati sama si Nola. Dia tuh benar-benar pinter dan licik. Lo harus waspada, Di. Kalau enggak, bisa-bisa si Nola malah masukin lo ke penjara. Ah, Nola, sialan! Dik, tadi gue ngeliat si Nina, Marian lagi berantem di warung dekat sekolah. Gue ngeliat si Nina keluar dari mobil si Rian. Terus si Rian lagi ngebujuk Nina buat masuk lagi ke mobilnya. Sekarang cuma Nina yang kemungkinan masih berguna buat gue. Kenapa harus Nina? Emang apa perlunya Nina buat Gilang? Karena selama ini cuma Nina yang tinggal bertahun-tahun bareng Nola. Siapa lagi orang yang tahu tentang Nola selain Nina? Adi, ngapain kamu kesini? Nin, gue datang sini buat minta maaf sama lo. Gue sadar, tadi sore gue salah. Gue manfaatin lo demi balas dendam ke Rian. Lo denger, Nin, gue bakal ganti rugi semuanya. Kenapa sih semua orang cuma mikirin uang, uang, dan uang aja? Apa kamu pikir semuanya bisa kamu beli dengan uang, Di? Udah deh, Nin. Gue datang sini bukan buat dikuliahin. Mendingan sekarang kita ngomong dengan kepala dingin aja. Pada saat sekarang ini musuh gue adalah Nola. Gue yakin Nola bukan teman lu kan? Gue juga yakin lu berantem sama Rian gara-gara Nola. Lebih baik kita berdua sekarang kerjasama aja. Maaf, saya bukan orang yang suka manfaatin kesempatan, Di. Saya nggak ada hubungannya antara kamu dan Nola. Dan masalah saya sama Rian, biar aja itu jadi urusan saya. Sekarang saya minta kamu pergi. Nina nggak ngomong sedikit pun. Sekarang kita mesti gimana? Gue akan cari tahu. Gue harus cari tahu tentang Nola. Begitu gue dapet rahasianya, gue akan paksa dia supaya gue bisa masuk lagi ke sekolah itu. Kalau sampai gue nggak masuk sekolah, gue bisa diusir dari rumah. Ya udahlah, mendingan sekarang kita cari makan. Gue dari siang belum makan sedikit pun. Lu mau cari makan di mana? Ini kan udah malam. Kita cari di depan perempatan deh. Gue yakin masih banyak kok yang jualan. Udah yuk. Nin, mereka tadi siapa? Mereka anak-anak nakal di sekolahan. Tadi mereka kesini mau nanyain Nola. Ah, terus kamu bilang apa? Saya nggak bilang apa-apa sama mereka. Syukurlah.
Ibu merasa mereka itu nggak lebih baik daripada Nola ataupun Wita. Ibu yakin mereka itu sama jahatnya. Ibu bener. Apa yang kamu lakukan itu sudah bagus. Dan ibu juga berharap kamu menjauh dari berandalan-berandalan itu, ya? Tante ngapain di sini? Saya duduk ya. Informasi apa yang pengen kamu tahu tentang Nola? Tadi kamu ke rumah kan nanyain Nola ke Nina? Informasi apa yang bisa Tante kasih tentang Nola? Sesuatu yang tidak kamu tahu tentang Nola. Dan tentang Nola sebenarnya. Maksud Tante? Lemes nih, gue belum makan. Bentar ya, Tante. Mbak, satu lagi dong fotonya. Makan dulu ya. Ya, minum Tante, minum. Gue kenyang nih. Ngantuk. Gimana kalau besok aja ceritanya? Hah? Tapi bagaimanapun, gue butuh duit buat makan besok. Berapa yang Tante butuh? Berapa yang kamu punya? Saya cuma punya uang 200.000. Tapi kalau memang kurang, saya bisa ambilin kok ke ATM. Oke. Yuk kita pergi. Pergi kemana, Tante? Ya ke ATM. Iya deh. Tante, cuma segini uang yang saya punya. Gak apa-apa kok. Untuk sekarang ini cukup. Sekarang, cepat kasih tahu saya informasi apa yang Tante punya. Oke, lo denger baik-baik ya. Gue ini sebenarnya bukan ibunya Nina ataupun tantenya Nola. Dan hal yang paling penting yang lo harus tahu, Nola itu sebenarnya juga bukan kakaknya Vika. Apa? Nola bukan kakaknya Vika? Iya, 100% mereka itu bukan saudara. Buktinya apa? Nanti, kalau lo udah kasih uang lagi ke gue, ini mah belum cukup buat ngasih bukti-bukti. Ngapain lo? Emak dapat duit ini dari mana? Dari kamar Pak Resa? Sih? Apa? Emak ngambil duit itu? Kenapa, Mak? Kok lu pakai nanya sih? Denger ya, kita datang ke sini itu biar dapat duit banyak. Nah, di kamarnya Pak Resa tuh duitnya ada banyak banget. Jadi, kalau dia ambil cuma segini, kagak bakalan tahu dia. Emak tuh sebenarnya pengen duit yang sedikit atau seluruh hartanya Pak Reza sih? Hah? Kenapa sih Emak tuh bego banget kalau ada orang yang ngelihat Emak ngambil duit itu bisa celaka, Mak? Terus duitnya Kagak boleh. Kecil-kecil mau pegang duit banyak loh. soalnya Nola takut kalau Emak megang duit itu bisa-bisa duit itu habis dipakai belanja barang-barang yang nggak penting. Kak Marsha, kakak di mana? Ayo cepetan kak, nanti kita terlambat. Itu gue sih. Sampai sih. Oh
Ya ampun, ada bocor segala. Gimana dong, Kak? Udah telat nih. Ban mobil gua kempes nih. Jadi yuk bareng gua. Beneran? Iya. Pak, saya sama kakak ikut teman aja deh. Udah terlambat nih ke sekolah. Abis ganti ban, Bapak langsung pulang ya. Iya, Non. Kita. Tolong! Kak Marsha! Turunin gue nggak? Apa-apaan sih lo norak banget tau nggak? Pakai nyelip-nyelip gue segala. Lu sendiri berani-beraninya. Lu udah khianatin gue, udah bohongin gue dan semua orang. Lu pikir lu bisa kabur dari gue gitu aja, Nol? Hah? Jangan pernah mimpi. Asal lo tahu, lu udah main-main dengan orang yang salah. Dan gue nggak akan bisa ngelupain dan nggak akan bisa maafin musuh-musuh gue. Lo jangan terlalu yakin deh. Gue pengen tahu apa yang bisa lo lakuin sama gue. Asal lo tahu, gue bisa ngelakuin apa aja ke lu. Ngerti lu? Rian! Rian! Yan, tolongin aku Yan. Kak Marsha diculik. Nola diculik. Iya, Sama siapa? Andi Yan. Andi yang bawa Kak Marsha. Mereka bawa dia pergi dan aku nggak tahu pergi kemana. Ayo. Nol, lu udah gak bikin gue dikeluarin dari sekolah. Dan sekarang, lu harus bisa bikin gue diterima di sekolah itu lagi, Nol. Apa yang bikin lo berpikir kalau gue mau masukin lo lagi ke sekolah? Gue yakin, Nol, lu bakal mau nurut kata-kata gue. Kalau lu gak mau nurut kata-kata gue, semua permainan lo di rumah Vika akan segera berakhir. Maksud lo apa? Ayolah, Nol. Lu gak usah acting lagi depan gue. Gue udah tahu semuanya. Cewek yang di rumah Nina itu bukan nyokap aslinya Nina kan? Dan cewek itu bukan tante lo. Dan yang lebih jelas lagi, Vika itu bukan adik kandung lo. Heh, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kalau emang semua yang lo omongin itu benar, mana buktinya? Mana? Tenang aja, Nol, tenang. Semua bukti-bukti itu bisa gua serahin langsung ke lo. Dan lo bisa nyemunyin bukti-bukti itu kan? Sehingga semua orang gak bakal tahu. Tapi sebelum itu, lo harus bisa bikin gue diterima di sekolah itu lagi. Yan, itu dia mobilnya. Mobilnya balik lagi, Yan. Thanks, Andi. Thanks banget loh. Berduaan ya. Oke. Bye. Kak Marsha kenapa? Andi buat apa sama Kak Marsha? Bentar ya. Halo? Halo sayang. Ayo, pegang janji lo ya. Lo harus sebutin nama gue di depan teman-teman lo. Hai Andi. Kenapa Andi? Andi. Oke. Bye. Sebenarnya ada apa sih, Kak? Vika nggak ngerti. Tolong dong jelasin ke Vika. Alah, udahlah. Percuma juga kalau dijelasin. Kalian kan tahu sendiri kalau kemarin itu sebenarnya bukan salahnya Andi. Aku udah ngelakuin kesalahan. Maksud lo apaan sih, La? Aduh, gue harus bilang apa? Kalau gue nggak belain Andi pasti bakal ngebocorin rencana gue ke Vika. Tapi kalau gue bilang yang sebenarnya sama Rian bisa nggak respect lagi sama gue.
Bisa-bisa sia-sia deh apa yang udah gue lakuin. Aha, gue tahu siapa yang bisa jadi tumbal. Itu dia. Dia sebenarnya biang keladinya. Tau gak sih? Sebenarnya kemarin itu Nina maksa-maksa Andi, ngerayu Andi sampai akhirnya Andi tuh kesel banget. Makanya Andi nyakitin Nina. Gara-gara itu. Jadi selama ini gara-gara Nina. Kenapa sih yang dipikirin kamu tuh cuma cowok aja? Cowok lagi. Tiap malam kerjanya cuma gonta dan cowok. Dari mana Andi bisa tahu kalau gue bukan saudaranya Vika? Dan kenapa juga dia bisa tahu kalau Tante Lara bukan ibunya Nina? Kak Marsha, Kira-kira Andi punya bukti apaan ya? Buat ngebuka kedok gue. Gue harus tahu. Gue harus cepet nyelesain masalah ini. Kak Marsha, Ada apa, Vik? Kak Marsha lagi mikirin apa sih? Pasti soal Andi deh. Kenapa sih kak? Kakak nggak mau cerita kenapa Andi nyulik kakak? Terus apa yang udah dilakuin sama dia sampai kakak berubah jadi baik sama Andi? Pakai peluk-pelukan sama cium pipi segala lagi. Terus kayaknya ada yang kakak sembunyiin deh dari Vika. Kenapa sih kak? Kakak nggak bisa jujur sama aku? Kita kan saudara. Apa gunanya saudara coba kalau nggak bisa saling bagi cerita? Kayaknya Vika udah mulai ngeraguin gue. Gue harus ngelakuin sesuatu supaya dia gak curiga sama gue. Aduh, gak apa-apa sih. Cuman kakak tuh lagi pusing aja. Bentar lagi kan ulangan geografi. Kamu udah ngapain belum? Ya ampun, Vika lupa. Vika benar-benar lupa kak. Untung aja kakak ingetin. Wah, mesti ngebut bacanya. Ayo. Ya ampun, dari mana Kak Marsha dapetin uang sebanyak ini? Kayaknya mendingan aku nggak tanya soal ini sama Kak Marsha. Tadi aja aku tanya-tanya soal Andi, Kak Marsha kelihatan males ngomong. Mendingan aku tunggu sampai Kak Marsha mau cerita sendiri deh. Astaga, Vika pasti lihat uang itu. Kayaknya udah bel masuk deh. Kita masuk kelas yuk. Vik, kamu duluan aja ke kelas. Soalnya barang aku ada ketinggalan di kamar mandi. Ya udah, tapi kakak harus cepet loh. Soalnya jam pertama kita kan ulangan geografi. Nanti kakak terlambat. Hari ini Kak Marsha benar-benar kelihatan aneh. Aku jadi khawatir. Mudah-mudahan nanti Kak Marsha mau cerita apa yang terjadi sebenarnya. Mau ngapain sih lo? Ada pesan dari Andi. Dia pengen ketemu lo setelah pulang sekolah. Oke. Tapi sebelum gue ketemu sama Andi, gue mau lo jauh-jauh dari gue. Ngerti? Pelajaran hari ini selesai. Sampai ketemu minggu depan, jangan lupa PR kalian. Vika pasti curiga sama gue. Pertama, karena gue deket sama Andi. Kedua, duit yang ada di tas gue. Dan sekarang gue harus ketemu Andi. Aduh, gue jadi serba salah. Tapi kalau masalah ini nggak cepat diselesaikan, bisa runyam semuanya. Vik,
Gimana tadi ulangannya? Kamu bisa nggak? Bisa kok. Tapi kok kamu lemes gitu sih, kayak nggak semangat? Ada apa, Fik? Nggak ada apa-apa, Kak. Kenapa Kak Marsha nggak nyadar juga sih kalau sebenarnya aku begini karena khawatir sama dia. Tapi nggak mungkin aku maksa Kak Marsha buat cerita. Gimana nanti kalau dia kesel dan marah sama aku? Aku kan juga nggak mau kalau sampai dia ngerasa terganggu karena pertanyaan aku. Bisa-bisa nanti dia malah nggak betah lagi tinggal sama aku. Aduh, aku bener-bener nggak mau kehilangan Kak Marsha lagi. Fik, aku nanti pulang sekolah. Kayaknya harus ketemu Pak Heru dulu deh, guru kimia kita. Jadi kamu pulang duluan aja ya? Nggak apa-apa Kak, aku tungguin aja. Oh, jangan. Nggak usah. Kamu pulang duluan aja. Soalnya nanti kayaknya lama deh. Aku nggak mau kamu sampai suntuk gitu. Aku bisa pulang naik taksi kok. Ya udah, kalau gitu aku pulang duluan ya Kak. Hati-hati ya. Yan, Gue minjem catatan biologi lu dong. ada nih Yan. Besok gue balikin ya. Astagfirullahaladzim. Nin, bantuin gua dong. Asal liatin aja yuk. Nin. Biasanya Rian pasti langsung bantuin saya. Tapi sekarang dia cuma diem aja di situ. Apa dia masih marah soal kemarin? Si Rian selalu aja perhatian sama Nina. Kelihatannya Rian gak akan peduli apapun yang gue bilang tentang Nina. Dia bakal terus ada di samping Nina. Gue harus cari cara lain buat misahin mereka berdua. Nin, lu nggak apa-apa kan Nin? Gue benar-benar nggak berguna. Meskipun gue ada di deketnya Nina, tapi gue nggak bisa ngelakuin apa-apa buat dia. Apaan sih? Yuk! Apaan sih Nol? Ngapain sih Nola nyamperin Andi? Nin? Perih ya? Gimana? Masih perih? Nol, lu nggak usah sehat gitulah. Gua cuma mau mastiin kalau lu nggak macem-macem dan... Dan apa? Denger Yandi, gue gak peduli lo mau tahu rahasia gue atau mau tahu semua rencana gue. Lo mau meres gue gak peduli. Tapi gue minta berhenti ngawasin gue. Dan kalau gue terus dipojokin dan ditekan kayak gini, gue bisa ngelakuin sesuatu yang bikin lo nyesal seumur hidup. Lu emang nggak takut kalau sampai rahasia lu gua bongkar, ha? Terserah. Tapi satu hal yang harus lo ingat. Kalau rahasia gue sampai terbongkar dan semua rencana gue gagal karena lo, gue jamin gue akan bikin hidup lo hancur. Jadi sekarang mendingan lo hati-hati sama gue. Oke? Kakek, kenapa semua barangnya dikeluarin? Kakek nyari sesuatu ya? Iya, kemarin kakek baru ambil uang dari bank buat gaji pegawai bulan ini. Tapi kenapa uangnya berkurang ya?